Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Pariman MPSI serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita sudah mencapai pertemuan ke-7 ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pendekatan behavioral dan kognitif sosial dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami ya. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Eltri Trismurjani, dengan NIM 20027. Selanjutnya ada Nevita Falashifa dengan NIM 26205050. Kemudian ada Dewi Lailatul Aizah dengan NIM 26200091. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan behavioral dan kognitif sosial dalam pembelajaran. Nah, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Pandangan psikologi behavioris tentang belajar. Menurut pandangan behavioris, belajar berarti perubahan yang relatif menetap pada perilaku yang bisa diamati yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Relatively enduring atau relatif menetap itu berarti bahwa perubahan yang bersifat temporal yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan, atau emotional distress tidak termasuk belajar. Definisi di atas juga menekankan pada perilaku yang kelihatan atau observable behavior, sedangkan apa yang ada di kepala orang yang belajar seperti insight, goals atau tujuan, lalu kebutuhan tidak menjadi perhatian. Menurut behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif atau yang sering disebut sebagai proses mental ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku sebab semuanya tidak bisa diamati secara langsung. Perilaku sebagai hasil dari kematangan atau maturation juga tidak termasuk belajar. Dalam hal ini, konsep behavioristik memandang bahwa perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi belajar. Lalu, kita masuk ke pembahasan pendekatan behavioral menurut para tokoh. Yang pertama yaitu menurut E.L. Thorndike yang membahas tentang pengkondisian koneksionisme atau koneksionisme, yaitu asosiasi antara kesan indrawi dan impuls dengan tindakan sebagai ikatan atau kaitan atau koneksi. Menurut Thorndike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respons. Jelasnya, menurut Thorndike, perubahan tingkah laku itu boleh berwujud sesuatu yang konkret dapat diamati atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Meskipun Thorndike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, pengukuran adalah satu hal yang menjadi obsesi semua penganut aliran tingkah laku. Tetapi teori Thorndike telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Nah, Thorndike itu melakukan eksperimennya yaitu dengan membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Pendekatan behavioral menurut Ivan Petrovich Pavlov, pengkondisian klasik, classical conditioning, atau substitusi stimulus. Menurutnya, tingkah laku merupakan rangkaian refleks berkondisi, dengan kata lain refleks terjadi setelah adanya proses kondisi. Classic
pengkondisian atau persyaratan klasik ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dari eksperimen Pavlov, menurutnya respon dikontrol oleh pihak luar. Pihak inilah yang menentukan kapan dan apa yang akan diberikan sebagai stimulus. Beliau mengatakan semua harus berobjekan kepada segala yang tampak oleh indera dari luar. Yang ketiga, ada pendekatan behavioral menurut John B. Watson. Pengkondisian Sarbon, Stimulus and Response Bound Theory. Sarbon Stimulus and Response Bound Theory adalah teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus. Menurut Watson, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional seperti takut, cinta, dan marah. Semua tingkah laku tersebut terbentuk oleh adanya hubungan antara stimulus dan respon baru melalui conditioning, sehingga belajar dapat dipandang sebagai cara menanamkan sejumlah ikatan antara perangsang dan reaksi dalam sistem susunan syaraf. Yang keempat, ada pendekatan behavioral menurut Burrhus Frederick Skinner. Pengkondisian operan conditioning. Teori operan conditioning merupakan teori yang mencapai tahap penyempurnaan dari sekian teori. Ada rumpun psikologi behaviorisme. Teori ini dirintis oleh Skinner hasil penelitiannya terhadap tikus dan merpati yang ditempatkan dalam sebuah kotak hasil modifikasi yang disebut kotak Skinner. Hasil eksperimennya membuahkan prinsip pembelajaran terpenting, yaitu perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi langsungnya. Dalam arti konsekuensi menyenangkan bisa memperkuat dan menambah frekuensi suatu perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan memperlemah bahkan akan menghilangkan frekuensi suatu perilaku. Implikasi teori belajar behavioris dalam pembelajaran. Selain penggunaan reinforcement, penguatan untuk memperkuat tingkah laku, ada dua hal lain yang ditekankan oleh behavioris, yaitu 1. Prosedur-prosedur pengembangan tingkah laku baru. Yang pertama ada shaping, membentuk perilaku baru secara bertahap. Yang kedua ada modeling, pencontohan. 2. Prosedur-prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku. A. Memperkuat tingkah laku bersaing untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang tidak. B. Ekstinksi. C. Satiasi. D. Perubahan lingkungan stimul. E. Hukuman. Kritik terhadap behaviorisme. Pendekatan ini terlalu banyak menekankan pada kontrol eksternal atas perilaku siswa. Behaviorism tidak bisa menjelaskan higher order function seperti bahasa. Behaviorism lebih berperan sebagai sebuah alat untuk mengontrol siswa daripada membantu siswa untuk belajar mengontrol perilakunya sendiri dan termotivasi secara internal. Beberapa kritikus mengatakan bahwa bukan ganjaran dan hukuman yang akan mengubah perilaku, namun keyakinan atau ekspektasi bahwa perbuatan tertentu akan diberi ganjaran atau hukuman. Sounds dalam Sandrock 2008. Nah,
Nah, selanjutnya pandangan psikologi kognitif tentang belajar. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental yang digunakan individu dalam usahanya untuk memaknai dunia. Dalam perspektif kognitif, belajar berarti perubahan dalam struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas untuk mendemonstrasikan perilaku-perilaku yang berbeda. Struktur mental ini termasuk skema, beliefs, goals atau tujuan, ekspektasi atau harapan, dan komponen-komponen lain. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dan apa yang terjadi pada si pembelajar. Proses ini yang mengarahkan siswa secara aktif untuk menginterpretasikan dan mengorganisasi informasi. Lanjut untuk teori-teori belajar dalam rumpun psikologi kognitif. Itu ada 3 pengertian ya. Yang pertama itu pengertian menurut Kurt Lewin. Menurutnya itu setiap individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang disebut dengan life space yang mencakup perwujudan lingkungan di mana individu itu beraksi. Contohnya orang yang dijumpai atau fungsi-fungsi kewajiban yang dimilikinya. Terus itu ada teori belajar kognitif development dari Jean Piaget ya. Menurut Jean Piaget itu seorang psikolog developmental bahwa proses berpikir merupakan aktivitas gradual fungsi intelektual dan berpikir konkret menuju abstrak kayak gitu. Pertumbuhan kapasitas mentalnya itu memberikan kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Dan yang pengertian yang ketiga itu ada teori belajar discovery learning Branner. Ini menurut Jerome Branner mengklaim bahwa pemikiran dan aktivitas intelektual itu tidak hanya merupakan sistem pemrosesan informasi, tetapi berkembang seiring pengalaman individu anak itu sendiri. Ia melihat berpikir itu sebagai internalisasi alat yang disediakan oleh suatu budaya tertentu. Dan untuk prinsip-prinsip teori belajar sosial kognitif, itu menurut Omrod mengemukakan beberapa asumsi atau prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar sosial kognitif. Itu ada 4. Yang pertama, siswa belajar itu memperhatikan orang lain dulu. Terus yang kedua itu ada belajar merupakan proses internal. Dan yang ketiga itu perilaku diarahkan pada suatu tujuan. Yang keempat itu ada reinforcement dan punishment mempunyai efek-efek tidak langsung pada belajar dan perilaku. Selanjutnya itu ada pendekatan kognitif sosial Bandura ya. Albert Bandura juga mengatakan bahwa ketika siswa belajar, mereka dapat menginformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Contohnya itu model Bandura dalam pengalaman model determinisme resiprokal, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada 6. Yang pertama itu kognisi mengaruhi perilaku. Yang kedua itu kebalikannya, perilaku mempengaruhi kognisi. Yang ketiga itu lingkungan mempengaruhi perilaku. Yang keempat juga kebalikannya, berarti perilaku mempengaruhi lingkungan. Yang kelima itu ada kognisi mempengaruhi lingkungan. Dan keenam itu kebalikannya dari yang kelima, berarti lingkungan mempengaruhi kognisi. Dan untuk model pembelajaran observasional, bahwa ada 4 proses dalam pembelajaran observasional, yaitu yang pertama itu ada tahap atensional,
yaitu seorang siswa itu tidak bisa belajar tanpa perhatian. Sebelum siswa dapat meniru tindakan model, mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh si model itu. Dan yang kedua itu ada tahap preferensi, merupakan observasional learning yang terjadi karena contiguity ya. Yang ketiga itu tahap reproduksi. Seringkali itu anak memperhatikan model dan mengingat apa yang mereka lihat, tetapi tidak bisa mereproduksi perilaku si model itu. Belajar observasional itu paling akurat saat ditetapkannya latihan mental terbuka. Dan untuk tahap motivasional, dalam pengertian ini teori belajar sosial dan operan conditioning adalah sama. Keduanya itu menyadari betapa penguatan dan hukuman dapat membentuk dan mempertahankan perilaku. Namun dalam pembelajaran observasi itu penguatan dan hukuman itu dipandang dapat mengaruhi motivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Itu termasuk model pembelajaran observasional, dan prosesnya itu ada 4 yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.